Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasukul khair illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum 'alayh. Biqna Allahumma lil khair wa a'inna 'alayh. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatidz, ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah khal rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan, yang kita banggakan dan kita cintai segenap para habaib, para alim ulama, para asatidz, para syiban, orang-orang tua kita, dan kita semua insya Allah dicintai oleh mereka, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan-keberkahan daripada kehadiran mereka bersama kita. Terkhusus yang kita harapkan keberkahan daripada para salafun as-salihun, terkhusus daripada sahibul hal Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, begitu banyak guru-guru besar kita, para habib kita dan asatidz yang hadir di tempat ini. Maka mungkin kurang pantas kalau kami nak ngunjuk nasihat. Tapi di sini mungkin kesempatan yang berkah ini kami ingin mencoba menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua lewat mungkin banyak cerita-cerita solehin, terutama yang berhubungan langsung dengan sahibul hal Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab dan orang-orang yang hidup bersama beliau. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah, inda dzikrus salihin tanzilur rahman. Tadi kita telah mendengarkan manaqib, sekelumit manaqib tentang beliau dan menyebutkan banyak nama orang-orang soleh. Sudah begitu banyak rahmat Allah yang kita dapatkan, dan kita berharap rahmat ini tidak pernah hilang dan selalu ada bersama kita. Keberuntungan kita dapatkan terutama bagi yang sempat hidup berjumpa dengan sahibul hal, seorang wali Allah yang kita akui dengan kotornya mata kita, dengan keburukan kita, kita mampu masih diperlihatkan Allah keagungan beliau. Kalau dikatakan la yarifu wali illa wali, makmanu kita nak kenal wali ya ikhwani. Hanya wali-wali Allah yang tahu tentang wali. Tapi rahmat Allah kepada kita dikenalkan. Kita yang jauh dari derajat-derajat yang tinggi, yang penuh dengan kehilapan, kekotoran dan maksiat Allah, dikenalkan tentang mereka para aulia Allah. Bahkan terkadang kita dapatkan mereka yang menampakkan hal-hal tersebut kepada mereka, pada kita, bukan tujuan untuk menampakkan kemuliaan mereka, tapi ingin agar kita dekat kepada beliau. Termasuklah yang kita dapatkan pada sosok agung Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Kalau dikatakan oleh Syekh Imam Abdullah Yafi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya hikayatus salihin jundun min jundillah. Cerita tentang orang-orang soleh itu bagaikan tentara-tentaranya Allah yang akan memantapkan lil muridin fuaduhum, yang akan memantapkan hati-hati kita untuk yakin tentang apa yang kita jalani sekarang adalah jalan yang hak, mengikuti jejak-jejak mereka. Ikhwani rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau nak berkunjung ke makbaroh,
pemakaman atau satu makam, terlepas itu makam aulia salihin ataupun makam pemakaman umum, kita disunnahkan ucap salam, yang mana salam tersebut Rasulullah yang ngajarkan, yang kalimatnya kurang lebih beliau mengatakan assalamualaikum ya ahlul kubur, assalamualaikum ya ahlul kubur, antum sabikun wa nahnu insyaallah minal lahikin, aw nahnu insyaallah lahikun. Ikhwan rahimakumullah, ini doa sering kita ucapkan, tertulis di pintu-pintu makbarah untuk kita menjalankan, ini sunnah Rasulullah. Namun para salihin, para guru-guru kita mengingatkan kita tentang kalimat doa Rasulullah tersebut. Ada satu yang tersirat yang sangat mengerikan untuk kita sebetulnya. Kenapa di situ ikhwani Rasulullah mengatakan antum sabikun wa nahnu insyaallah minal lahikin. Kalimat insyaallah di situ disebutkan oleh Rasulullah. Antum, wahai, kalau kita katakan sekarang kita ziarah ke pemakaman aulia salihin yang begitu banyak di Palembang, fadl minallah, kita akan mengucapkan hal yang sama. Antum sabikun, kamu telah jalan duluan. Wa nahnu insyaallah, kami insyaallah akan menyusul. Bukankah kematian itu hak? Bukankah kematian tidak perlu dengan kalimat insyaallah? Siapapun meyakini kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi Rasulullah menekankan kalimat insyaallah. Bermacam-macam pendapat ulama tentang kalimat ini ikhwani. Kenapa Rasulullah mengatakan nahnu insyaallah? Jelas itu kalimat untuk kita ikhwani. Rasul mengingatkan, ini orang-orang, terutama yang kita bicarakan orang-orang saleh, yang kita ziarahi makam mereka, kita datangi kuburan mereka, kita katakan antum sabikun wa nahnu insyaallah, kami insyaallah. Kenapa pakai insyaallah? Bukankah kematian itu pasti? Tapi Nabi yang mengatakan itu kalimat. Maka ulama mengingatkan kita ikhwani, kalau perkara mati itu pasti, tapi maaf, na'udzubillah min dzalik, kematian yang husnul khotimah yang masih tanda tanya dalam makna insyaallah. Berapa banyak di zaman sekarang ikhwan, begitu banyak fitnah, orang-orang yang terpeleset, tergelincir, mereka lepas dari makna keimanan kepada Allah dan Rasul, terkadang tanpa disadari, atau dalam makna yang lain ikhwan lebih dikerucutkan, lebih dikecilkan. Nahnu insyaallah minal lahikin, kami insyaallah akan menyusul engkau, menyusul kalian wahai salihin, dengan torigohnya antum, menyusul dengan jalannya kalian. Karena berapa banyak orang-orang yang keluar dari jalan salafnya, berapa banyak orang-orang yang keluar dari torigohnya, walaupun katakanlah itu torigoh yang benar, tapi nahna alhamdulillah makna torigoh al-alawiyin, torigoh yang tidak kita ragukan ya ikhwani. Terkadang kita kasihan, terkadang kita sedih melihat ada abna'ul alawiyin misalnya, mereka justru mencari torigoh selain torigoh abna'ul ajdaduhum, torigoh daripada torigoh al-ba'alawi. Nahnu insyaallah bikum lahikin. Maka kita berharap insyaallah makna kedua makna ikhwani kita dapatkan. Kami akan menyusul kalian wahai orang-orang yang telah wafat, para aulia, para salihin, kami akan menyusul kalian dengan keislaman, keimanan, mati dalam kalimat la ilaha illallah dan dalam torigoh akidah yang kalian bawa. Inilah yang akan kami dapatkan insyaallah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, alhamdulillah, walaupun kami mungkin dibandingkan antum lebih banyak antum duduk sama beliau, tapi alhamdulillah ketika beliau ngajar di musalla Al-Masawah atau sekarang Thaibah, kita diizinkan Allah untuk sering duduk walaupun masih kecil. Dan semasa beliau sudah mungkin tidak banyak keluar berdakwah, kita pun syabab, alhamdulillah ditakdirkan Allah banyak duduk bersama beliau. Benar tadi kalau dikatakan ikhwan, duduk sama Habib Umar ini 1 jam 2 jam tak berasa, karena beliau memang ahli sejarah, ilmunya begitu luas. Bahkan kita semua menyaksikan, tidak ada berlebihan kalau dikatakan beliau radhiyallahu an tahu sejarah tentang sejarah ini dari semenjak sebelum dunia diciptakan sampai manusia ditetapkan Allah masuk surga atau masuk neraka. Ilmu itu ada kalau sama beliau. Dan min ajaib Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, min kasyaf, ya, daripada kasyaf jali yang beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala, ini kita rasakan semua. Kalau kita datang uang 10 atau uang 20 akan makan bukan dengan jumlah yang lebih besar. Masing-masing kita punya permasalahan yang ingin kita utarakan sama beliau, tak perlu buka omongan. Cukup duduk manis di depan beliau, beliau akan membuka cerita. Misal sekarang lagi musim hijrah, beliau akan buka sejarah hijrahnya Rasulullah.
Dari cerita beliau akan bawa kita muter ke sana, muter ke sini berhubungan dengan Rasulullah sampai cerita salat selesai, duduk 2 jam, wallah tak terasa. Semua kita pulang membawa jawaban sudah tanpa kita bertanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ikhwan rahimakumullah, aulia Allah, sebagaimana kemarin kita dengar. Tadi pun kita dengar, mereka tidak akan mendapatkan kelebihan, kedekatan, kemuliaan di sisi Allah kecuali lewat thariqahnya Rasulullah. Mereka semua berilmu ya ikhwani. Mattakhadallahu waliyan jahula. Allah tidak pernah mengangkat seorang menjadi wali Allah dari kalangan orang-orang yang bodoh. Dan namun ada pula ulama mengatakan laukan ittakhadallahu waliyan allamahu. Kalaupun Allah menghendaki ada orang yang bodoh dalam makna belum sempat taklim, tapi dia punya hati yang bersih, dia memiliki pikiran yang bersih, maka Allah menghendaki ini orang untuk menjadi wali Allah, Allah akan berikan baginya ilmu laduni. Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, tadi kita dengar para ashabu, termasuk guru-guru beliau ikhwani. Kita perhatikan beliau tak mondok keluar. Tidak terdengar Habib Umar pernah mondok di Hadramut atau di Mekah atau di Madinah. Beliau apa kata belajar tadi yang kita dengar, dan lebih banyak hayat hidup beliau duduk sama habaib yang ada di Palembang, belajar ngambil ilmu dari majelis ke majelis. Dari majelis ke majelis, duduk dengan adab, dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus, memandang para awliya Allah, dan lebih lagi beliau dipandang oleh guru-gurunya, termasuk Imam Al-Habib Ali bin Ahmad Basid. Beliau jumpa dengan Habib Ahmad bin Ahmad Al-Kab dan semua orang-orang soleh. Kita masuk ke rumah Habib Umar ikhwan, atau antum pernah masuk ke rumah Habib Ubud barangkali, atau Habib Ali bin Salim Madahin, atau Ustaz Majid Habsyi dan semua mereka. Kita tidak dapatkan mereka punya kitab yang banyak. Tidak seperti kita orang zaman sekarang ikhwan. Pulang mondok, jangan ke mondok keluar, mondok baru kejawab, balik ngawak segerobok kitab. Tapi maaf, kadang-kadang sampai di rumah cuma jadi pajangan, tak pernah kita buka, tak pernah kita baca. Tapi mereka sahibul hal. Antum boleh cari, tanya sama keluarga beliau, mana kitab Habib Umar? Mungkin kalau kita dapatkan, kita kumpulkan mungkin 1 dos cuma ikhwan. Tapi wallahi semua kitab itu sudah ada pada diri mereka. Semua isi kitab ada pada diri mereka. Amal mereka tak keluar dari kitab. Mereka amalkan semua itu. Sehingga diri mereka adalah lebih dari kitab ya ikhwan. Berbeda dengan kita yang cuma mungkin mampu mengumpulkan kitab tapi tidak pernah membaca, bahkan apalagi untuk mengamalkan dari kitab-kitab mereka tersebut. Ikhwani rahimani rahimakumullah, ta'alluq kepada solehin adalah suatu yang kita tuju dari perkumpulan seperti ini. Kita berharap mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka. Mereka orang-orang soleh yang kita yang lemah ini ikhwan, berharap kalau baik kita yang sempat kenal, apalagi bisa dekat, tidak akan dilupakan oleh mereka. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idus bin Syahab, Galbun Tarin, Ainut Tarim. Beliau pernah datang kepadanya syabab, beberapa anak-anak pemuda yang saat itu pemuda ini sudah mengalami, saat itu mereka tinggal di Adan, mereka tinggal di luar kota Tarim, tapi mereka dari Sada Al-Ba'alawi. Di saat mereka berkunjung ke Habib Alwi, mereka mengeluhkan, curhat kepada Habib Alwi tentang lingkungan yang ada di tempat mereka, yang jauh dari lingkungan salaf. Lalu mereka pun mengatakan, kami tidak mampu ya Habib untuk berlibas seperti pakaian antum dan kebanyakan habaib yang ada di Hadramut ini. Kami tidak mampu melakukan ini dan ini. Maka Habib Alwi mengatakan kepada mereka, para syabab, dengan istilah gif ala tariqihim, berhentilah kamu, berdirilah kalian di jalan-jalan mereka dan jangan pernah keluar dari jalan mereka. Insyaallah madumtum fit tariq, selagi kalian tetap berdiri di jalan-jalan tersebut, akan lewat kereta aslafak, akan lewat kereta kakek moyangmu mengangkut kalian untuk hidup bersama mereka, untuk dibawa bersama mereka. Ini kita sedih kawan. Sekarang banyak kita menoleh kepada jalan yang bukan jalan as-salafun sunnah, apalagi yang bertentangan dengan akidah salaf. Zaman Habib Umar, pengaruh Syiah cukup tinggi di Palembang ini. Sedang gencar-gencarnya orang-orang Syiah untuk mempengaruhi daripada abna Rasulullah SAW, dan tidak sedikit yang terpengaruh. Datang orang-orang Syiah pun datang kepada Habib Umar ikhwan. Mereka nyangka Habib Umar ini kosong, cuma wong soleh biasa. Tak ngerti kalau Habib Umar punya ilmu yang luar biasa, bahkan ilmu laduni beliau dapatkan. Kita lihat bagaimana ketika orang itu datang, Habib Umar disambut, diterima dengan akhlak yang mulia. Lalu sampailah orang ini punya tujuan, pengen mungkin nak mempengaruhi Habib Umar. Dia kira Habib Umar ini ustadz biasa. Mereka bawa kitab ikhwan yang menceritakan tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Mereka datang memberikan Habib Umar, Habib ini kitab cantik, kitab bagus, bercerita tentang Ahlul Bait Nabi. Amek nak hadiahkan sama Habib. Habib Umar tahu ini, wong tahu tujuannya apa.
banyak yang terselip di dalam kitab tersebut yang akan meracuni. Maka dengan begitu cantik Habib Umar menolaknya ikhwan. Kata Habib Umar, alhafunian, ana ni bukan tak galak lagi mau hadiah dari kamu. Kitab yang ada di rumah ana ni belum mana baca galau. Kaget kitab kamu ni tak tahan baca oleh ana, kamu bawa balik be, kata Habib Umar. Subhanallah ikhwan. Kejadian yang lain kami dapatkan cerita dari guru kita almarhum Ustaz Muhammad bin Alwi bin Syahab, Ustaz Muhammad Alawiyah. Beliau khidmah kepada abah beliau nyago toko kitab Alawiyah di Tengkuruk Permai terakhir sebelum di Lorong Ogan sebelumnya. Nah, Habib Umar bercerita sama kami pengalaman beliau tentang bagaimana kasyafnya Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Suatu hari Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab, Ustaz Muhammad, beliau lagi jago toko. Beliau masih agak muda saat itu. Datang seorang ustadz. Bulan ustadz ini maaf orang Syiah. Beliau tak tahu. Beliau tak tahu kalau ini tokoh Syiah di Palembang saat itu. Ini orang datang ke toko Habib Muhammad Alwi bin Abdullah bin Syahab abah beliau, toko Alawiyah, nanyo, Muhammad, ada kitab baru lagi tak? Ada kitab baru tak yang masuk? Ini orang memang Masya Allah, ya, mutalik, orang yang rajin maco. Dia haus dengan pengetahuan. Tapi dia orang Syiah. Begitu Habib Muhammad ini dengan polosnya ikhwan, dengan polosnya beliau ngomong, ada Habib baru masuk kemarin. Beliau buka kardus, beliau menentukan, beliau serahkan, ternyata kitab itu isinya rot terhadap Syiah. Kitab yang menjelaskan tentang kebobrokan, keburukan Syiah. Begitu kitab ini diunjukkan, ngamuk orang itu, gulilah dap inti, mahyalak inti. Sampai abah beliau terkejut, ngapa man? Tak tahu bah, anak juga kitab ini, tapi baga-baga. Nah subhanallah. Ba'da yaumin kurang lebih beberapa hari dari situ Habib Muhammad ziarah ke rumah ini. Ini rumah saksi Masya Allah ikhwan. Saksi Habib Umar dengan ibadah yang ketaatannya dan saksi orang-orang yang dekat pada Allah berkat beliau. Begitu beliau sampai ke rumah Habib Umar nyambut duduk dengan cara yang mungkin kita semua paham. Habib Umar kalau duduknya dengan badan yang kurus dengan angkat kaki diselip ke bawah paha itu. Lalu dia ngomong hehehe, biasa Habib Umar kalau ketawa. Subhanallah katanya. Habib Muhammad belum cerita. Zaman ini zaman aneh kata Habib Umar. Uang diunjuk kitab ngamuk. Terkejut Habib, subhanallah. Hakata ikhwan, kelebihan yang Allah berikan bukan menunjukkan ngambokkan beliau kasyaf, tidak ikhwan. Untuk kita yang lemah ini biar jangan lari dari mereka. Terutama Habib Umar paling banyak menampakkan hal yang seperti ini. Kita dengar cerita tentang Habib Abdullah bin Uthman al-Madihid yang garib dekat Habib Ubud kita kenal, itu lebih tua dari Habib Umar. Banyak cerita tentang beliau berdua ini. Di antara yang kami dapatkan cerita, mungkin mereka yang hadir di sini minta maaf kalau ceritanya agak sedikit meleset atau tidak tepat. Karena mereka hadir di sini yang buka cerita nih. Artinya juga tokoh yang mengalami ini karomah ada bersama kita saat ini. Berapa syabab dari seberang ilir kami sana, Masya Allah, yuhibbus salihin. Jadi mereka ini pengen mengunjungi Habib Umar. Pengen mengunjungi Habib Umar, mereka ini pengen ada bawaan. Zaman kambang kuci belum laga. Bom baru tempat jualan pisang ikhwan. Masih ketek tambangan, belum ketek mesin itu belum banyak. Walhasil ketika mereka Habib Ubud waktu itu tinggal di seberang kami sana, seberang ilir. Nah, syabab ini ketika pengen ziarah ke Habib Umar bin Hamzah, mereka cari ke pasar. Waktu itu sudah nak tutup pasar, dapatlah pisang yang cukup belaga. Lalu mereka bawa, mereka pengen ziarah ke Habib Umar. Belum mereka sempat berangkat ke seberang ulu sini, si kok mengingatkan tentang nasihat dari guru beliau. Sebentar kata kawan tadi, kita ni nak ngari Habib Umar sebang ulu, sebang ini ada juga yang besar. Kan Habib Fulan pernah ngomong sama kita, kalau kamu nak ziarah ke Habib Umar boleh, bagus, tapi Habib Ubud depan kamu jangan kamu lupakan. Semuanya orang saleh, rijalullah, aulia Allah. Habib Ubud masih tinggal di depan Sungai Juju, samping rumah kami. Ruko kecil ikhwan. Waliullah, azimul hal, sampai meninggal tak punya rumah. Habib Ubud jual pancing, jual kancing baju, jual benang. Habib Abdullah bin Uthman al-Madihid, wali, hebat derajatnya, tinggi derajat. Akhirnya syabab ini, ya sudah kita nyebrang kakek dulu, kita gari Habib Ubud. Mereka datang ke Habib Ubud, Masya Allah Habib Ubud nyambut dengan senang sukacita. Lalu perkara pisang ni mak mana uji mereka? Ya sudah Habib Ubud depan mata juga Habib Ubud. Kakek untuk sama kita cari lagi kata mereka. Sallallahu alaihi Nabi. Kakek ada syabab yang beruntung ikhwan. Dipilih Allah untuk cinta pada aulia. Mudah-mudahan kita diberikan sifat seperti itu. Singkat cerita ikhwan, mereka kasihkan pisang itu. Mereka balik keluar dari Habib Ubud, nyari lagi pisang ke daerah pasar Bom Bagus itu. Katik lagi habis sudah pisang.
Toko lah warung-warung itu, warung pinggir jalan lah nutup kalau. Jadi mak manu sudahlah bismillah Allah kata mereka. Niat kita jangan digobak gara-gara ada ngawak hadiah. Kita nyebrang lah mereka sampai di sini sambut oleh Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab. Subhanallah ikhwan. Duduk masuk salaman, pas duduk manis Ustaz Umar langsung buka cerita. Apa kata Ustaz Umar? Apa yang kamu gawi kata itu benar lah, pisang tunjuk ke Habib Ubud. Belum buka cerita ikhwan. Pisang tu kamu tunjuk ke Habib Ubud tu benar lah itu. Habib Umar masuk ngambok kan, anda dapat pisang standar lagi nih. Sallallahu alaihi Nabi. Masih cerita tentang, anda sudah ngomong anak cerita bukan nasihat. Ini untuk apa ikhwan? Nasihat dari cerita solehin tadi sudah dikatakan salaf kita. Menguatkan iman kita dan meyakinkan kepada diri al-fakir dan antum torigo itu hak. Jalan kita ini benar, tidak usah noleh kanan kiri lagi. Mereka aulia Allah yang ada depan kita ahli, ini torigo mereka yang saat ini kita sedang jalani. Maka kita harus banyak di zaman sekarang terus berdoa, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Jangan sampai meninggal di luar tariqah mereka. Yang terakhir ini penting juga, wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Anda pernah hadir satu acara, seorang habaib mimpin doa ini diulanginya, wal mu'afati minal fitani wal mu'afati minal fitani. Sekarang wallah zaman fitnah luar biasa. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sini kami ingin mengangkat satu cerita yang mungkin agak jarang kita dengar tentang bagaimana mereka para sahabat Rasulullah itu memiliki magom kedudukan yang teramat sangat tinggi. Diceritakan ikhwani, ini cerita yang bisa kita ambil di antaranya kedudukan yang luar biasa yang ada pada sosok Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan kedudukan yang sangat luar biasa yang ada pada sosok Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain wa nafa'ana bihim wa jama'na bihim bid dunya wal akhirah. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Dia ceritakan pada suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau bermimpi Rasulullah. Ini terjadi di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah. Rasulullah telah wafat cukup lama. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun telah wafat. Ikhwan rahimakumullah, Imam Ali bin Abi Thalib bermimpi beliau pergi menuju ke masjid Rasulullah untuk sholat berjamaah. Hakadha sya'nuhum. Nabi, sahabat, ahlul bait yang hidup zaman Rasulullah pada tabi'in pun sama, dan mereka para solehin pun sama. Tak pernah lepas menjalankan sunnah Rasulullah untuk sholat berjamaah, terutama untuk melakukannya di masjid atau di musola ikhwani. Dalam mimpi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berjalan menuju ke masjid Rasulullah untuk sholat subuh berjamaah. Saat itu yang menjadi khalifah Sayyidina Umar, dan beliau yang maju menjadi imam dalam sholat itu. Belum nyampe Imam Ali ke masjid Rasulullah, beliau ini dalam mimpi berjumpa dengan seorang perempuan ajus yang sudah cukup tua. Perempuan ini memanggil Imam Ali. Lalu Imam Ali pun mendekati perempuan tersebut. Lalu perempuan ini mengatakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ini dalam mimpi, ya Ali, sampaikan ini hadiah dari aku, hasil kebun kurmaku untuk Rasulullah, dan aku berharap Rasulullah memakannya, mencicipinya. Maka Imam Ali pun masuk ke masjid Rasulullah ikhwan. Sampailah salat selesai, keadaan sudah memungkinkan untuk menyampaikan ini hadiah. Maka Imam Ali pun menyampaikan, ya Rasulullah, laqaitu imra'atan ajuz. Aku bertemu seorang perempuan tua di depan, tak jauh dari masjid. Dia memanggil aku dan menitipkan ini hadiah buah kurma dari hasil kebunnya untuk engkau ya Rasulullah. Dan dia berpesan agar engkau mencicipinya, memakan buah tersebut. Maka Rasulullah pun gembira ikhwan, dicium buah itu, diangkat, dijunjung, ini hadiah dengan hub, dengan cinta. Maka Rasulullah pun mencicipi makan ikhwan. Begitu nikmat itu kurma, sampai sini menyaksikan Rasulullah begitu menikmatinya kurma itu. Rasulullah pun lihat, Imam Ali ini melihat Rasulullah makan kurma, maka Imam Ali pun dicicipi oleh Rasulullah, disuapi ikhwan oleh Rasulullah. Ini namanya talqim, ya. Kalau budak kecil tahnik, kalau budak kecil, kalau besar talqim. Ini adatus salaf yang alhamdulillah syahidna katsir min abauna masyayikhuna, guru-guru kita itu dengan tawaduk, mereka saling tawaduk, dan ini kita saksikan di antara yang hadir di sini pun para guru-guru kita melakukan itu.
Dan kami saksikan di Hadramut sering kali terjadi. Sama-sama wong alim saling suap-suapan ikhwan. Bukan yang lolo pecah pengantin, bukan. Ya, ini sopan tabarrukan, ngembek berkah. Habib fulan nyuapi Habib fulan nyuapi juga, ini namanya talqin. Sunnah termasuk adatus salaf. Nah, ikhwan rahimakumullah. Jadi Imam Ali disuapi oleh Rasulullah. Dinjuk sikok sama Rasulullah SAW. Begitu lezat kata Imam Ali. Dalam mimpi beliau ini. Kenikmatan kurma yang belum pernah aku dapatkan. Nikmat seperti kurma ini. Lalu beliau saking nikmat itu kurma beranikan diri minta sama Rasulullah, ya Rasulullah azidli, tambahkan untukku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menambahkan ikhwan. Begitu sudah tambahan yang kedua, nikmat tambah nikmat lagi. Imam Ali pun minta tambah lagi. Lah, kafa ya Ali, cukup. Jangan ya Ali, jadilah. Ini kisah dalam mimpi tersebut. Subhanallah ikhwani. Malam itu Imam Ali terbangun dari tidurnya. Sampailah mendekati waktu subuh, beliau pun dengan adatnya semua sahabat Rasulullah kumpul di masjid Rasulullah untuk sholat subuh berjamaah. Apa yang beliau saksikan dalam mimpi terjadi hari itu. Begitu beliau hampir nyampe ke masjid Rasulullah, ketemu seorang perempuan yang persis yang disaksikan dalam mimpi. Perempuan tua memanggil beliau, ini di luar mimpi, kenyataan. Panggil, ya Ali, tahan. Terkejut, no, pecah mimpiku semalam. Bas subhanallah, ini perempuan mengatakan, ini tolong sampaikan untuk Rasulullah, hadiah dari anak, hasil kebun anak, aku minta Rasulullah mencicipinya. Nak nangis, ya Allah, persis yang aku dapat. Afwan, dia ngomong, ini hadiah dari anak untuk Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Untuk Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kalau dalam mimpi tadi Rasulullah. Dan aku pengen beliau mencicipi kurma ini. Imam Ali nak nangis. Subhanallah, persis yang aku dapat ke semalam. Tapi itu Rasulullah dan ini Umar bin Khattab. Ini menunjukkan kalau beliau memang orang yang diridhoi oleh Rasulullah. Sayyidina Umar menjadi pemimpin, menjadi khalifah, benar-benar diridhoi oleh Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah. Begitu selesai sholat, ini kenyataan bukan mimpi. Maka Imam Ali memberikan kepada Sayyidina Umar, menyampaikan ini ada hadiah dari seorang perempuan tua yang ketemu di depan. Memberikan hadiah untukmu dari hasil kurmanya. Dia pengen kau cicip ya wahai Umar. Imam Ali terkenang dengan rasa kurma semalam dalam mimpi ikhwan. Dan Sayyidina Umar makan itu kurma, subhanallah, menikmati persis saat dia menyaksikan bagaimana Rasulullah menikmati itu. Cara makan persis apa yang disaksikan Rasulullah waktu makan kurma itu. Hakada sanus sahabat. Cara makan pun melok cara Rasulullah. Lalu Sayyidina Ali pun ketika menyaksikan itu, Sayyidina Umar nyengok. Nawi, kau pengen wahai Ali? Tentu kata Imam Ali, aku pengen. Diberikan oleh Sayyidina Umar, ditalqimkan ikhwan. Persis seperti yang didapatkan lewat mimpi bersama Rasulullah. Begitu ditalqimkan Imam Ali, wallah beliau mengatakan, lezatnya yang kurasakan persis seperti yang kurasakan dalam mimpi. Lalu beliau ngomong, zidli ya Umar. Tambahkan wahai Umar, ditambahkan oleh Sayyidina Umar ikhwani. Sudah dua, dia ingat, dia semalam minta tambah yang ketiga, tidak dapat dari Rasulullah. Tapi dia beranikan ngomong sama Sayyidina Umar. Ya Umar, zidli. Isyagul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? La ya Ali. Laulal bariha Rasulullah ataka ziyadah sa'zidak. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Umar ikhwani? Da ya Ali. Tak mungkin ngapo. Kalau seandainya semalam Rasulullah ngenjuk tambahan buat kau, aku berani nambahi. Allahu Akbar. Hakada ikhwani. Bagaimana magam Sayyidina Umar bin Khattab? Bagaimana magam Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Dan yang perlu digarisbawahi untuk kita abna Rasulullah terutama. Jangan pernah tergelincir dengan arahan-arahan ataupun yang masukan-masukan yang seperti kami contohkan tadi yang hendak memisahkan sahabat dengan ahli bait Rasulullah. Al-wud wal hub bainahum gawiyah. Tidak ada cerita suatu kezaliman terjadi antara sahabat kepada ahli bait Rasulullah. Mereka saling mencintai, menghormati, memuliakan. Imam Ali berbulan-bulan bertahun-tahun sholat di belakang Sayyidina Umar. Semua sahabat melakukan itu dan mereka saling cinta, berduduk bareng, bertukar pikiran bareng, mencerdaskan umat, memberikan keselamatan untuk umat. Nah, apa hubungannya dengan Habib Umar ikhwan? Ini magam yang luar biasa. Bukan magam sembarang. Habib Umar ada cerita tentang yang seperti ini, walaupun tidak sama persis. Al-Faqir tidak hadir waktu itu, tapi kami dapat langsung cerita dari jamaah sahabat yang hadir pada malam itu. Kita orang dulu kalau sudah bulan puasa terutama habis tarawih nyebrang ikhwan ke sini. Kumpul.
Cuma muka aku pengen dengar cerita dari Ustaz Umar. Pengen dapat pandangan dari beliau, dan ya lihat beruntung dengan memandang beliau. Jadi pada suatu malam ya kawan, Syabab sedang duduk mengelilingi Habib Umar. Ini rumah jadi saksi. Tempat Habib kita duduk inilah Habib Umar duduk dengan caranya mungkin antum semua hafal. Cara Habib Umar duduk itu nikmat. Antum punya lihat gambar Habib yang 4 di situ. Ada gambar Habib yang 4 duduk. Nah, itulah duduk Habib Umar. Ya. Jadi ketika beliau sedang duduk dengan para syabab, subhanallah, Habib Ubud datang. Habib Abdullah bin Uthman al-Madihid. Beliau dimakamkan di seberang ulu di Gubah Ahmad bin Syahab bin Syahab. Hayatuhu fi'ilir fi'ulu dakwah, sampai ke Mentok sama. Beliau yang ngajak Habib Umar ke Mentok dakwah. Ada sejarah banyak beliau di Mentok sama Habib Umar. Jadi ikhwani, Habib Ubud datang. Dengan tawadhu'nya Habib Ubud, dengan kerendahan hatinya, beliau lebih tua dari Habib Umar. Begitu datang, beliau tak sekonyong-konyong pengen duduk samping Umar. Duduk di belakang para syabab itu. Melok nguping, nak denger. Habib Umar tahu, dipanggil Habib Umar. Ya mungkin katakanlah Ustaz panggil Ustaz Ubud. Sini, jangan duduk di belakang, duduk samping ana. Tak ada Ustaz, biarlah anak pengen dengar juga macam mereka ni. Ida, antum tak boleh duduk situ, duduk sini samping ana. Tak ada Ustaz, biarlah Ustaz. Ana nak di sini baik. Ana pengen jenguk antum. Kata Umar, dah. Sampai Habib Umar memaksa Habib Ubud untuk pindah dengan apa ikhwan? Ustaz Ubud, pindah ke sini. Duduk samping ana. Ana pengen antum ceritakan apa yang antum dapat semalam lewat ru'yah. Ana pengen antum ceritakan sama ni syabab apa yang antum dapatkan mimpi semalam tentang Rasulullah. Sallu ala Nabi. Ini tak sembarang ikhwan. Orang bisa tembus mimpi seorang terhadap Rasulullah. Ini magam azim, luar biasa. Habib Ubud pas dengar sedek beliau. Jangan Ustaz, jangan, tak usah. Ida atau sama, biar syabab ni tahu. Tujuannya apa ikhwan? Untuk meyakinkan kalau beliau Habib Ubud itu alal haq torigonya mereka. Karena saat itu pengaruh-pengaruh yang tadi banyak muncul. Dan pelenggan beliau itu syabab ini yang punya sudah kesempatan untuk dekat aulia semakin dekat. Bukan nak ngambokkan beliau kasyaf, tidaklah, hasya wa kallah. Tapi contohnya ini kita dapatkan mimpi beliau tadi itu. Hanya Ubud madu ke depan. Beliau nangis ikhwan. Ustaz Umar ketawa-tawa samping beliau. Ustaz Ubud ceritakan. Anda tak baca aja Ustaz Ubud. Tak ada, ceritakan. Biar budak tahu galau. Akhirnya beliau cerita ikhwan. Al-Barihah semalam kata beliau, sambil lagi ana dapat mimpi. Ana menyaksikan satu pemandangan yang begitu indah di langitnya Allah. Bulan purnama terang, indah, cantik, dikelilingi oleh bintang yang terang benderang. Yang semasa hidup ana tak pernah menyaksikan keindahan seperti itu. Begitu aku takjub kata beliau, ana takjub kagum sampai terbengung lihat bulan yang indah tersebut. Tiba-tiba ini bulan berubah dari pojok turun ke bawah menjadi bentuk kepala manusia. Ana bingung, nang apa berubah? Lalu stop, kepala itu tidak turun sampai ke bawah sampai habis. Lalu terdengar suatu hatif, suara gaib yang tidak muncul wujud wongnya, mengatakan kepada Abdullah bin Uthman al-Madihid, ya Abdullah, bagaimana tushuful qamar Badar atau bertusyuk wajah jaddak Rasulullah. Wahai Abdullah, kau pengen tetap menikmati bulan yang indah, apa nak menikmati wajah kakekmu Rasulullah? Spontan anak ngomong, pengen nengok muka Rasulullah. Afwan, ini bukan pertama kali mimpi Rasulullah. Beliau sering mimpi Rasulullah. Tapi ini suatu mimpi yang memiliki khas, memiliki suatu kesan yang luar biasa. Lalu muka tadi ikhwan yang cuma bentuk kepala turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah sampai sempurna wajah Rasulullah. Sampai Abu Ubud berkhilaf, bersumpah demi Allah, wajah Rasulullah jauh lebih belagak dari bulan yang takut pengung melihatnya. Demi Allah, wajah Rasulullah lebih cantik dari bulan yang membuat aku bingung menyaksikannya. Hakadha haula ikhwani. Mata mereka bersih ikhwan. Tak tahu kabar mata kita ni apakah mampu menjaga untuk memandang muka Rasulullah. Tolong para habaib doa ke kami yang muda ini, anak keturunan apa lagi. Ngeri, kemarin Habib Nagib sudah bukakan bagaimana fasad yang muncul dari HP luar biasa. Mengerikan ikhwan. Jangankan kita yang sudah punya anak bahkan bercucung, apalagi yang muda, yang sudah beranak bercucung kadang-kadang jadi rusak, jadi gila nyengok lewat. Begitu transparan, begitu tanpa hijab, ente bisa saksikan semua keburukan itu. Kemarin anak sama Ustaz Muksin, alhamdulillah takdirkan Allah, hadir hall Mentok ikhwan.
Kebetulan kami naik pesawat bareng, duduk sebelahan, disugoni oleh pesawat tu roti. Jadi anak ngomong sama Musin, Masya Allah Ustaz, nahnu marzuk hatta fis sama. Masya Allah Ustaz, kita dinjuk Allah rezeki sampai walaupun di langit ya Allah dinjuk rezeki. Sodak tak kata Ustaz Musin. Benar. Di langit ya Allah kita dinjuk rezeki. Tapi maaf ikhwan, anak bukan ini cerita untuk mengingatkan diri dan antum sekalian. Aslafuna, habaibkuna, guru kita, kakek kita, moyang kita, tak pernah ada yang bermaksiat di langitnya Allah. Habib Umar, apalagi yang di pucuknya. Mereka kalaupun ada orang-orang zaman dulu ikhwan, bermaksiat mungkin di daratan, di lautan, tak ada yang maksiat di langitnya Allah. Tapi apa kabar dengan kita dan antum ikhwan? Wallah kita maksiat tak puas di darat, di laut bermaksiat, di langit Allah pun bermaksiat. Entah nyingok peragawatinya, entah nyingok dengan apa yang ada di HP kita. Di langitnya Allah kita tak puas, masih nak bermaksiat kepada Allah. Mak mana kabar mato ini kuat? Apakah diizinkan Allah memandang Rasulullah? Apakah diizinkan Allah kelak memandang Allah? Sementara kita terus ladas bermaksiat. Bahkan maaf, bukan wongnya ada sentuh majlis, kita yang budak majlis ngawi ke ini. Bahkan lebih neris lagi yang tak pernah pula dilakukan oleh abauna, ajdaduna, bermaksiat, nyinggung maksiat juga masjid, juga majlis. Ini digawe oleh kita di zaman sekarang. Entah sengaja tak sengaja. Muter terjengok gambar dak kawan itu. Kita semua tahu tentang ini ikhwan. Sudah disampaikan kemarin dan banyak abaib kita ustaz itu menyampaikan tentang mudarat jauh lebih besar. Kalau tak pacak-pacak kita akan celaka ikhwan. Mereka menikmati memandang Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah. Lah kita bermimpi aulia mungkin jarang. Apalagi nak berharap mimpi Rasulullah. Depan kita hijrah ikhwan tahun baru Islam. Depan kita tinggal berapa hari lagi. Hari ini kita taubatan nasuha. Haramkan diri kita, memang sudah diharamkan Allah untuk memandang yang diharamkan Allah. Mulai hari ini ikhwan. Dan kita camkan, kita kuatkan, kita kunci. Masuk satu hijrah, aku berhijrah dengan minta sir hijrahnya Rasulullah. Hijrahnya Rasulullah dan para sahabat kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa berhijrah dari keadaan yang masih suka bermaksiat ini untuk berubah meninggalkan kemaksiatan demi menyenangkan hati Rasulullah. Kita pengen kumpul dengan mereka para salaf ikhwan. Bahkan kita dalam mahalul qiyam tadi berminta dalam doa yang dibawakan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Salah Habsyi, Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khairin. Ya Allah, jadikanlah kami berdampingan dengan Rasulullah. Kalau kita ngukur dengan keadaan kita sekarang ikhwan, jangankan dengan Rasulullah, dengan mereka para solehin ini pun pantas tak kita nak duduk sama mereka. Maksiat ini jangan dibiarkan ikhwan, akan mematikan hati kita. Tak ada kenikmatan memandang orang soleh nanti pada diri kita. Tak sanggup baca Quran lama-lama, karena mata sudah terlalu kotor, dan mata yang kotor akan membuat hati juga akan idza a'ma ainul basar wa ya'ma ainul basirah. Kita takut kalau sudah buta mata ini tak pacak lagi melihat yang baik-baik dengan mata kita, mata hati kita akan dimatikan oleh Allah. Ikhwani rahimakumullah, orang soleh di negeri kita masih banyak, di Palembang sangat banyak, yang masih hidup bersama kita pun sangat banyak. Tinggal kita pandai-pandai berhusnuzon kepada mereka. Habib Umar tak katik, tapi orang yang berjumpa duduk bareng dengan beliau, ngambil ilmu kepada beliau sangat banyak. Mbak berkah mereka. Pandang mereka dengan husnuzon. Jangan cuma kita lihat casing manusia, karena ini yang kadang membuat kita tertipu. Ada wali depan kita, kita tak ketahuan, karena ngejar wali yang jauh di mata pandangan kita. Sebagaimana dikatakan salaf, awwalu ma yuhram bi barakati wali ahlu. Yang terkadang diharamkan Allah pertama kali dari keberkahan waliullah itu bukan wong jauh, kanu jauh, tapi dengan wong yang dekat. Wong dekat dewek kan gampang mandang, oi tabib itu biasa. Anda masih ingat ikhwan yang macam ini banyak di sebuah kami dulu, Allah raham Habib Usub Al-Masawah radhiyallahu anhu, wali min auliyaillah, salihin min kibar salihin. Tapi wong mandang bebot dak lebih dari tabib. Wong pacak ngobati. Sebatas itu. Pas beliau wafat baru kita ngah. Sampai Umar bin Ahmad bin Syahab begitu juga ikhwan. Kalau kita buka cerita tentang beliau sangatlah banyak. Beliau berkawan dengan Ustaz Macik Bahsin, Ustaz Macik Bahsin, Ustaz Macik Habsi. Sebagai penutup mungkin sekedar cerita buat nambahkan cinta kepada aulia. Ini pun yang sampai kepada kami cerita ini. Ustaz Macik Habsi kita tahu beliau ini punya mahir khiyatah, tukang nyait. Jadi waktu itu beliau kehabisan benang di rumah.
nanya bininya, nanya keluarganya, tak ada yang nyimpan benang model macam itu, warna itu. Akhirnya hakimnya atau keluarga beliau ngomong kepada beliau tadi, katakanlah manggil makcik. Makcik, kalau kau nak nyari benang ini di warung depan sebelah situ ada. Ya sudah, kata beliau, insyaAllah kaki aku kalau tidak perginya baliknya. Nah ini beliau lagi sejanjian sama Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab untuk pergi bareng satu tempat. Bertemulah mungkin di sinilah jalanan kampung ini jadi saksi para ulia Allah. Begitu sampai di tingkungan, ketemu Ustaz Makcik, salaman, jalan bareng. Asik berjalan tadi, subhanallah, Ustaz Makcik dengan sibuk berzikirnya, Ustaz Umar juga sibuk berzikirnya, dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba Ustaz Umar megang tangan Ustaz Makcik. Stop kan, Makcik, kalau ente nak nyari benang model itu di warung ini ada. Sallu ala Nabi. Kalau ente nak nyari benang model macam itu di warung ini ada. Terkejut sama Makcik. Subhanallah, mau kasih Ustaz, mengingatkan lah. Sallu ala Nabi. Ini yang kita tahu ikhwan, sedikit. Wallahi ikhwan, kedudukan mereka a'zam wa ajal. Lebih hebat, lebih tinggi yang kita tidak pacak mengetahuinya. Termasuk para guru-guru yang ada sekarang ikhwan. Hati-hati. Jangan sampai kita mandang dohir mereka, sopto depan kita, penisan sama kita, jalan sama kita. Kadang-kadang kami ngeri. Guru-guru kita kadang-kadang manggil kita, ngomong sama kita, anak ente. Kadang-kadang kita lupa kalau mereka adalah orang yang menjadikan kita orang-orang baik. InsyaAllah mereka memaafkan kita kesalahan kami, wahai habaib, maafkan dan doakan kami dan keturunan kita semua dan selamatkan Allah SWT. Keberkahan aulia solihin tidak akan hilang. Mudah-mudahan kalau beliau berkumpul dengan Rasulullah, kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Ikuti mereka ikhwani para solihin. Tak pacak melok mereka, cinta jadilah. Tapi kalau dengan cinta ini harus ada buktinya, mengikuti mereka. Sampailah kelak insyaAllah kita berharap cinta kita bermuara kepada cinta kepada Rasulullah. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan mengikuti akhlak Rasulullah. Perbanyak zikr Muhammadin SAW. Perbanyak menyebut nama Rasulullah dengan salawat dan maulid zikr lainnya. Fa insyaAllah kita bakal dicari oleh Rasulullah SAW. Dan kita akan dicari oleh mereka para solihin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami minta maaf. Para habaib, mungkin ini kepanjangan, kami minta maaf juga. Alhamdulillah, ini yang Allah sampaikan, izinkan para kami menyampaikan. Berharap nazar dan doa dari para habaib, para guru-guru dan antum sekalian. Hadza ma aqulukum astaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa likum astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.